Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Adi. Bagaimana kabarnya hari ini? Sehat, Pak? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Diana, alhamdulillah tentunya sehat. Saya saat ini dalam keadaan sehat dan walafiat. Bagaimana keadaan Ibu? Alhamdulillah, saya juga sehat. Terima kasih, Bapak. Begini, kemarin Bapak Adi ada menghubungi saya ya melalui WhatsApp. Saya lihat Bapak ingin sharing dengan saya. Sepertinya Bapak sedang ada masalah ya, Pak? Betul sekali Bu Diana. Saat ini saya sedang memikirkan suatu masalah tentang keadaan yang saya hadapi di sekolah. Apakah Ibu Diana bersedia nih membantu saya mendengarkan dan memecahkan permasalahan saya? Oh, tentu saja Bapak, dengan senang hati saya bersedia membantu Bapak. Baik Pak Adi, sekarang apa yang menjadi permasalahan yang dirasakan? Tolong silahkan ceritakan kepada saya Pak Adi. Bu Diana, ini agak panjang, cuma sedikit sini saya jelaskan. Di sini mudah-mudahan kita akan menemukan solusi dari saya sandang atau saya rasakan saat ini. Amin. Saya harap Bapak Adi dapat dan mau terbuka dan juga percaya kepada saya dalam melakukan percakapan ini. Sehingga Bapak dapat menemukan solusi bagi Bapak sendiri dalam pemecahan masalah yang dihadapi. Nah, sekarang saya ingin tahu apa yang menjadi masalah di sekolah saat ini. Silahkan ceritakan kepada saya, Pak Adi. Baik, begini Ibu. Jadi saat ini saya merasakan ada kesalahan dan diri saya mengenai keadaan kinerja saya ini. Begini, semangat saya dalam turun atau apa? Karena dalam pembelajaran ini saya merasa gagal melaksanakan pembelajaran. Gagalnya itu kenapa? Apakah saya menjadi pilihan dari pihak murid, sedangkan dalam pembelajaran, terutama nih masalah ini pada pembelajaran teori, motivasi murid saya sangat rentan untuk belajar. Berbanding terbalik dengan pembelajaran praktek, mereka lebih antusias dalam melaksanakan kegiatan praktek karena itulah yang mereka inginkan. Jadi pada saat praktek mereka sangat senang sekali. Malah mereka semua masuk langsung ke bengkel dengan senang hati. Berbanding terbalik dengan keadaan waktu pembelajaran teori, di mana siswa saya malas sekali. Apalagi saya sering tuh bikin diskusi kelompok, mereka seperti enggan diskusi yang ribet tuh masalahnya. Baik, berdasarkan apa yang telah Bapak Adi sampaikan mengenai permasalahan Bapak, maka yang menjadi masalah saat ini saya lihat adalah cara mengajar yang Bapak terapkan pada murid-murid di sekolah Bapak. Nah, apakah sudah baik dan sesuai dengan pembelajaran yang berpihak pada murid atau tidak ya Pak ya? Nah, jadi sekarang saya ingin tahu lebih banyak masalah apa yang melatar belakangi Bapak mengangkat masalah tersebut yang menyebabkan Bapak berpikir bahwa apakah Bapak sudah menjadi guru yang baik atau belum bagi murid-murid Bapak di kelas, Pak? Baik, begini Bu. Jadi saya merasa kurang percaya diri setelah melihat hasil belajar murid saya, utamanya nilai teorinya. Pada saat praktek, mereka mengikuti alur sesuai dengan Joseph, itu alur pengajaran pada waktu praktek. Tetapi untuk melaksanakan praktek tersebut harus ada penunjang, yaitu teori pembelajaran. Teori itu didapat dari kita pembelajaran teori. Nah, kelemahan siswa ini, siswa saya, siswa kami 32 siswa, satu kelas itu yang lulus KKM, yaitu kriteria kecerdasan minimal dari teori pembelajaran
cuma 4-8% yang di atas KKM. KKM itu kami di angka 70. Jadi teori mereka itu di bawah 70 nilainya. Hanya 4-8% yang sudah di atas 70. Nah, disitulah saya mengalami namanya kegagalan dalam mengajar, apalagi ini pembelajaran teori. Nah, sini saya ingin memaksimalkan pembelajaran dengan banyak diskusi. Yang ada saya sudah melaksanakan pembelajaran diskusi menggunakan metode discovery learning. Sudah saya jalankan. Akan tetapi tidak terlalu banyak berpengaruh terhadap siswanya karena mereka menyepelekan. Karena memang kita tahu sendiri pada waktu mereka belajar, mereka fokusnya praktek dulu. Itu yang sebenarnya kita ubah mindset dan dalam pikirannya. Seperti itu, Ibu. Jadi tujuan pembelajaran yang sudah kita susun dengan teman-teman sejawat di grup guru teknik kendali ringan akhirnya tidak tercapai. Nah, di teorinya nilai yang rendah. Seperti itu, Ibu. Oh ya, baik. Jadi selama ini Bapak sudah berusaha untuk melaksanakan kegiatan pembelajaran sesuai dengan kurikulum yang berlaku di sekolah Bapak dan juga sudah melaksanakan pembelajaran yang berpihak pada murid, Pak. Nah, yang sudah dilakukan saat ini sudah relatif bagus dan Bapak juga sudah berusaha memberikan yang terbaik bagi murid melalui kegiatan pembelajaran yang berpihak pada murid. Jadi kemudian menurut Bapak yang ingin dicapai bila nanti permasalahan tersebut bisa diatasi itu apa ya Pak? Jadi begini Ibu, saya mengingatkan murid saya itu mudah meningkatkan motivasi dalam belajar di dalam arti kata belajar dia teori dan belajar dia praktek. Jadi untuk menunjang kedua-duanya kan ada hard skill. Skill itu adalah keahlian keras, yaitu dia harus menguasai kompetensi. Kompetensi itu didapat dari dia pembelajaran teori 30% dan 70% praktek. Nah, kalau hanya kita siswa ini motivasinya 70% saja, praktek saja, sedangkan pembelajaran teori hanya 0, maka tidak tercapai kompetensi tersebut. Jadi misalkan ya, si siswa ini membongkar rem, dia bongkar saja sesuai, cuma tidak tahu dia ini membongkar rem seperti apa, kemudian akibat yang diakibatkan saat membongkar itu seperti apa, misalkan SOP-nya dia tidak jalan dengan baik, akibatnya apa, dia tidak mengetahui. Karena apa? Karena teorinya dia tidak dapat atau dia tidak belajar, sedangkan dia pengennya prakteknya saja, akhirnya terjadi kesalahan dan akibatnya kadang akibat besar, kerugian di mana, di mobil misalkan nih salah sedikit dia memasang pada selang rem dan akhirnya terjadi kebocoran akhirnya membuat rem mobil tersebut bisa blong dan akibatnya fatal, mobil tidak bisa dan akhirnya terjadi kecelakaan. Nah, itu konsekuensi yang harus dijalani. Maka dari itu untuk seperti kami ini jurusan teknik kendaraan ringan otomotif ini berhubungan dengan mobil, ini harus namanya standar operasional prosedur atau SOP dijalankan. Dan siswa itu harus menguasai teori dan praktek terus sejalan. Itu keinginan saya. Motivasi anak-anak tidak hanya di pembelajaran
praktek, tapi pembelajaran dan teori yang mana saya inginkan juga pembelajaran ini berpihak pada mereka ya, pada murid. Jadi mereka lebih mengenal, artinya mengenal itu seperti jadi menyenangi lah, ya. Seperti itu. Menurut saya, apa yang Bapak harapkan tersebut sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, Pak, di mana pembelajaran tersebut sesuai kodrat anak. Luar biasa, Pak, harapan, keinginan, dan motivasi Bapak tersebut. Nah, menurut Bapak, apa yang menjadi penyebab munculnya permasalahan tersebut pada murid-murid Bapak, Pak? Baik. Jadi seperti ini Bu, jadi muncul permasalahannya itu diawali saat masa pandemi COVID kemarin Ibu. Jadi COVID kemarin itu mereka tidak masuk sekolah, dan mereka tidak belajar praktek langsung, karena tidak mungkin dia praktek di bengkel-bengkel orang atau dia punya bengkel sendiri, tidak. Jadi mereka hanya melihat dari YouTube, dengan YouTube tidak menambah ilmu mereka. Jadi pada pembelajaran teorinya mereka hanya membaca itu malas mereka. Jadi buku-buku kami, manual book namanya Ibu, itu manual book Ibu tebal Ibu, sekitar ini buku sentil, banyak. Nah, ya 20 mili itu mungkin tebal dibaca. Jadi nggak mungkin mereka mau membaca seperti itu. Apa namanya, manual book itu tersebut. Jadi akhirnya apa? Jadi pada saat COVID tersebut mereka malas membaca ya, akhirnya setelah masuk sekolah ada teori, pembelajaran teori, mereka malah malas-malasan belajar. Mungkin karena terbiasa santai tadi baca dan segala macam, diikuti tahun-tahun berikutnya itu sudah kedua mereka. Yang kedua itu kuatnya motivasi murid saya nih belajar teori. Mungkin tadi jam gadget ini mengurangi motivasi dan baca siswa, dan dari hasil asesmen nasional kemarin, siswa-siswi kami itu rendah dalam literasi. Jadi memang pada kenyataannya literasi ini ya agak mulai berkurang karena diikuti dengan game-game yang membuat anak-anak itu malas untuk belajar. Yang ketiga Ibu, kemudian ini masalah pembelajaran, di mana pada yang mengajar jam mengajar saya itu praktek dan teori itu digabung jadi satu. Jadi ada satu jam mengajar di mana berpotong-potong waktu istirahat saya sekitar 8 jam ya, 6 jam istirahat. Jadi potong itu istirahat, mereka santai dan hanya tidak mau membaca. Ini itu juga untuk jadi mungkin itu ibu yang jadi tersebut. Nah, dari beberapa penyebab yang Bapak sampaikan tadi, kemudian hal-hal apa saja yang dapat Bapak lakukan sebagai usaha Bapak untuk mengatasi permasalahan yang Bapak hadapi tersebut, Pak Adi? Dua hal-hal yang dapat menunjukkan saya dari pertama motivasi diri saya dalam menjadi guru yang baik dan sabar. Jadi saya di sini dituntut untuk lebih sabar dalam menjalani pembelajaran di sekolah. Yang kedua, saya sekarang ini mulai melakukan kegiatan persuasif
persuasif, yang lebih familiar, sehingga mereka mulai bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Yang ketiga, saya nanti akan mengubah teori di mana nanti akan menggabungkan antara praktek gabung dengan pembelajaran teori. Jadi prinsipnya seperti demonstrasi. Jadi pada waktu diskusi ada demonstrasi prakteknya di tengah diskusi. Jadi mereka tidak monoton hanya diskusi saja. Jadi itu digabung pembelajaran. Yang keempat mungkin Ibu utama adalah dorongan dari semua warga sekolah, khususnya dari kurikulum dan kepala sekolah sangat membantu dalam terlaksananya pembelajaran. Karena apa? Karena dengan kepala sekolah itu artinya dan kurikulum mendukung, kita akan lebih mudah menjalankan Nah, dari beberapa permasalahan yang telah Bapak Adi sampaikan pada saya, berdasarkan penyebab permasalahan yang sudah dikemukakan tadi, masalah apa yang menjadi prioritas Bapak Adi dalam usaha untuk menyelesaikannya yang terlebih dahulu, Pak? Yang menjadi prioritas saya itu adalah peningkatan hasil belajar Bapak tadi. Jadi peningkatan melalui pembelajaran yang saya dapat sendiri tadi. Jadi penggabungan antara pembelajaran teori dan pembelajaran praktek yang menjadi satu. Jadi dengan diskusi yang lebih seperti itu, Ibu. Wah, luar biasa sekali. Apa yang sudah Bapak sampaikan mengenai analisis, penyebab, dan identifikasi apa saja yang bisa Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak saat ini. Nah, menurut Bapak, apa yang Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan agar dapat mencapai tujuan pembelajaran yang berpihak pada murid Bapak dan juga menyenangkan bagi murid Bapak saat ini di sekolah Bapak, Pak, sesuai permasalahan yang diprioritaskan tadi, Pak, untuk diselesaikan? Yang saya akan lakukan nanti antara lain, Ibu, satu, memotivasi diri untuk mengembangkan pembelajaran dan sehingga dari membantu tiba-tiba banyak belajar teknologi itu pembelajaran tiap tahun tiap detik ada selalu dalam yang ketiga selalu mengkomunikasikan semua kegiatan pelajaran sekolah sekolah sehingga tercapai namanya kolaborasi yang dalam keluarga semua. Kemudian yang terakhir adalah saya meningkatkan semangat dan motivasi untuk terus mengikuti kegiatan yang menunjang pendidikan saya, yaitu dengan mengikuti kegiatan pembelajaran. Karena melalui kegiatan ini sangat banyak pengalaman ya. Luar biasa, Pak. Sangat detail yang sudah Bapak paparkan untuk mengatasi hal tersebut. Baik, Bapak Adi, dari skala 10 sampai 100, berapa skala tingkat keberhasilan yang dapat dicapai dari rencana aksi yang akan Bapak lakukan untuk mengatasi permasalahan Bapak di sekolah, Pak? Jadi sementara ini tingkat keberhasilan dari rencana aksi saya ini progresnya adalah 70%, 70. Ini apa? Ini sudah jalan, tapi nanti melihat hasil lagi nanti seperti apa. Kita akan coba terus sampai nanti akhirnya satu semester seperti apa. Nanti akan kita kembangkan lagi belajarnya. Jadi kita selalu mengikuti alur untuk supaya berhasil dalam melaksanakan. Nah, berdasarkan apa yang telah Bapak sampaikan tadi, mengenai apa saja yang akan Bapak lakukan dalam usaha mengatasi permasalahan tersebut,
Apa yang menjadi komitmen Bapak terhadap rencana aksi Bapak tersebut, Pak? Baik, komitmen saya tadi yaitu mempas menurut saya. Jadi komitmen saya adalah mempas semangat gimana untuk fokus memotivasi diri menjadi lebih baik lagi untuk murid saya dan memberikan kegiatan dan murid sesuai dengan pemikiran yang dewasa agar murid mencapai kemampuan dan berkembang sesuai kodrat. Selain itu, saya juga akan menjaga kolaborasi di antara sekolah, khususnya di sekolah dan Memang benar, Pak, sangat penting kita dalam memotivasi diri untuk melakukan sesuatu dan juga pentingnya kolaborasi dengan warga sekolah agar terlaksana semua program yang telah direncanakan dengan matang. Nah, jadi bagaimana tindak lanjutnya setelah sesi percakapan ini? Apa yang akan Bapak Adi lakukan, Pak? saya akan berusaha untuk menemukan pembelajaran bagi saya. Jadi saya akan mengkreasikan dan menjadikan komunikasi saya secara hingga menjadi anak yang cerdas dan berbudi dan bertakwa dan berusaha. Nah, dari tindak lanjut yang akan dilakukan, berapa lama waktu yang Bapak butuhkan agar kegiatan tersebut dapat kelihatan hasilnya, Pak? Sesuai dengan rencana saya, bulan sampai bulan. Ini setelah 4 bulan saya akan melihat hasil. Itu setelah itu baru dievaluasi. Baik. Luar biasa apa yang telah Bapak Adi sampaikan kepada saya hari ini melalui percakapan kita. Sangat menarik, Pak, dan menginspirasi saya juga selaku rekan guru. Nah, dari semua perbincangan kita tadi, apa kesimpulan yang Bapak dapatkan untuk dapat menyelesaikan permasalahan yang sedang Bapak hadapi di sekolah, Pak? Baik, kesimpulan yang saya mengenai permasalahan, hendaknya kita dapat mengidentifikasi masalah itu. Jadi pada kasus saya ini permasalahan saya mungkin saya di sini saya meningkatkan kompetensi TPM melalui menyesuaikan dengan karakteristik yang menjadi kebiasaan mereka. Jadi penyebabnya itu yaitu karakteristik mereka yang baik. Nah, dengan tadi saya harus motivasi diri saya untuk menegakkan perbaikan dan menghasilkan kompetensi mereka. Sehingga capaian belajar saya tetap terus naik dan membangun kompetensi mereka lebih tinggi lagi. Kemudian sesuai untuk menjaga hasil terima kasih banyak Bu Diana tadi Ya, sama-sama Bapak Adi, semoga apa yang diharapkan dapat berjalan dengan lancar. Kemudian saya juga dapat mengambil intisari dari kegiatan kita hari ini. Dan walaupun saya sebagai guru TK, Bapak Adi sebagai guru SMK, semoga saya dapat juga menerapkan beberapa inovasi-inovasi Bapak yang akan saya coba terapkan di sekolah saya, Pak. Terima kasih, Pak Adi juga. Amin. Baik, sampai ketemu lagi Ibu lain waktu. Sampai jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam Bapak Adi. Semangat terus Pak Adi ya. Semangat Bu Ida, Ibu. Baik, Bapak Ibu,
kalian sudah melakukan praktik coaching dengan sangat baik, di mana coach sudah melakukan tahapan alur tirta dengan baik, mulai dari menanyakan tujuan, kemudian mengidentifikasi fokus permasalahan yang dibahas, kemudian menanyakan rencana aksi, sampai dengan menanyakan apa kesimpulan dan komitmen coach sebagai tahap tanggung jawab. Coach sendiri juga sudah menemukan solusi untuk permasalahannya. Baiklah, saya ingin menanyakan kepada Coach Ibu Mardiana nih, dari percakapan coaching tadi, apa indikator kompetensi yang sudah Ibu kembangkan? Baik Ibu, terima kasih. Saya sudah berusaha mengembangkan indikator kompetensi untuk memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coach, sehingga ia mampu mendapatkan solusi atas permasalahan yang dihadapinya di sekolah, sehingga berkomitmen untuk melakukannya dengan baik. Baiklah Ibu Diana, selanjutnya untuk rencana ke depannya nih, apa saja indikator kompetensi coaching yang ingin Ibu kembangkan lagi? Jika nanti saya melakukan praktek coaching lagi, maka saya akan berusaha untuk lebih fokus memberikan kesadaran penuh dan juga menjadi pendengar yang aktif, yang lebih aktif lagi kepada coach saya saat kegiatan coaching berlangsung. Baik, saya rasa cukup kegiatan praktik coaching kita hari ini ya, sangat luar biasa sekali. Ibu Mardiana bersama Bapak Adi Mutakin ya. Demikian kegiatan coaching kami kali ini. Salam dari kami, Guru Bergerak Indonesia Maju. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.